Pak Batara, Ya. terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir dalam acara Ngopi Aja, ngobrolin paradigma kerajaan bersama generasi milenial. Pak Batara ini punya hati buat generasi milenial. Wah, luar biasa sekali. Jadi pasti Pak Batara udah siapkan nih banyak hal yang akan di-share, dibagikan kepada teman-teman semuanya, dan teman-teman semua pasti ya akan mendapatkan insight-insight yang luar biasa sekali. Ya, sejak malam hari ini ketika teman-teman dapat insight-insight dari Pak Batara, yuk simpan itu dan punya cita-cita. Aku pingin wujudkan, aku pingin hidupi prinsip dan nilai yang dibagikan oleh Pak Batara. Oke. Saudara, tidak banyak orang Indonesia yang dipercaya untuk menjadi pemimpin perusahaan multinasional di luar negeri ya. Om Batara Sianturi ini termasuk salah satu yang berhasil menjadi bankir Indonesia pertama loh, yang dipercaya sebagai country head dalam sejarah Citibank. Berikan aplaus dong. Ya, Citibank ini kan bank yang berskala global yang berdiri sejak 1812 di New York dan tersebar di lebih dari 160 negara. Begitu ya Pak Batara ya? Ya, betul. Dan Pak Batara ini pernah menjadi CEO, Chief Executive Officer Citibank untuk Eropa Timur. Wow, yang membawahi 13 negara. Luar biasa, sekali lagi berikan aplaus. Ya, saya sebut ini distinguished man ya, orang yang sangat terkemuka, terhormat. Jadi saudara, kalau malam hari ini beliau bisa hadir untuk share dengan kita, ini blessing buat kita ya. So simak baik-baik apa yang nanti Pak Batara akan bagikan buat kita semuanya. Oke, Pak Batara, ada masih banyak sekali prestasi-prestasi yang Bapak telah terima, ya Bapak capai, dan terus terang saya membacanya, saya wow, karena melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup Pak Batara. Apakah menurut Bapak semua prestasi yang sudah Bapak capai itu Bapak anggap sebagai sebuah kesuksesan? Nah, ini dia. Karena banyak kita punya impian kesuksesan kan, dan banyak kita juga bingung yang disebut sukses itu apa gitu ya. Apa ukuran dari sukses? Nah, apa sih definisi sukses seorang Batara Sianturi dan apa ya ukurannya? Silakan Pak Batara. Ya, jadi pertama-tama terima kasih. Selamat malam untuk Pastor Bram dan juga rekan-rekan di sini. Saya lihat sekitar 76 ya dari teman-teman generasi muda, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan generasi muda karena ya saya juga mesti banyak belajar ya dari generasi muda. Kalau enggak yang namanya saya yang sekarang 60 jalan 61 tahun itu bisa istilahnya not relevant ya kalau kita tidak mau belajar terus ya. Minggu lalu saya baru ada ide sedikit di Citibank. Saya bilang di Citibank itu ada banyak organization ya, ada yang namanya diversity ya. Diversity is a big thing now. Kalau kita ngambil MBA, anak saya lagi ambil MBA, jadi topiknya banyak tuh tentang diversity, the need of diversity. Sebetulnya Indonesia itu sih udah ngerti ya, namanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah unity in diversity ya. Tapi kalau di Barat itu ya kadang-kadang this is something new ya, yang kadang-kadang ya bagus, ada bagusnya juga. Umpamanya diversity in gender, di mana kita diminta bahwa proporsi daripada perempuan itu harus diperhatikan, apalagi bagi perempuan-perempuan yang mendapatkan jabatan di board level ya. Kalau di Citibank Indonesia umpamanya board levelnya itu 7 orang, 4 orang wanita, 3 orang pria. Jadi sebetulnya sudah lebih banyak wanita daripada pria at the board level dari Citi Indonesia, dan kita ingin menunjukkan bahwa di company seperti Citi ini it doesn't matter you're a man or a woman, you can be to the top level ya. Nah, kalau tadi ditanyakan tentang
sukses, tentang keberhasilan, saya rasa banyak prinsip-prinsip universal atau istilahnya ya hal-hal yang dianggap universal bahwa orang itu sukses, umpamanya, oh dia kaya, dianggap sukses. Atau, waduh dia dapat 2 PhD, doktor, ya kan, sukses. Ya. Ada lagi yang dibilang dia jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden, itu baru sukses. Ya. Jadi banyak yang saya rasa secara duniawi itu ya semacam kayak norma-norma yang umum untuk diambil sebagai prinsip daripada sukses, ya. Tetapi kita itu bukan hanya manusia duniawi, tapi kita juga adalah manusia surgawi, ya, yang kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan kita mesti punya paradigma yang lebih besar daripada paradigma keduniawian ini, gitu ya, yang tadi saya bilang. Kalau jadi presiden itu baru sukses dan segala macam, ya. Jadi yang saya ingin tekankan, we should be more than that. We should be more than a worldly standard. Jadi sebetulnya sukses itu nggak bisa dilihat dari konteks kita hidup di dunia ini. Ya, kalau di dunia ini ya seperti yang saya katakan. Tetapi yang saya bilang prinsipnya lagi nih, the ending is more important than the beginning. Akhir dari segala sesuatu itu lebih penting daripada awal dari segala sesuatu. Ya, jadi saya baru bikin ada yang interview saya tentang panggilan hidupnya. Saya bilang begini, ujung-ujungnya sukses itu adalah apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai talenta-talenta, apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau di firman Tuhan itu ada dibilang perumpamaan, ada seorang tuan, dia mau pergi, dia memberikan panggil 3 orang pembantunya, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu 3, yang satu lagi 1. Kemudian dia kembali, dia tanya, "Hey, udah gimana tuh talentanya?" "Ini Pak, Bapak kasih 5, sudah menjadi 10. "Oh, good and faithful servant. Terimalah upah." Panggil yang nomor 2. "Gimana kamu?" "Oh, bos kasih saya 3, sekarang udah jadi 6. "Aduh, good and faithful servant." Ya kan? Dipanggil yang nomor 3. "Gimana?" "Oh, bos kasih saya 1, tapi saya tahu bos itu orangnya susah, galak, jadi saya tanam aja itu." Tidak berbuah. Jadi ujung-ujungnya begini, the measure of success is what will God grade you. Kalau kita di dunia ini yang cuma 70, 80, 90 tahun, ya oke. Papa saya baru meninggal umur 90 tahun bulan lalu. Tapi one day we will stand in front of God, and God akan tanya, "Saya kasih kamu 10 talenta ya. Penyanyi, CEO, pengkhotbah, bisa main piano, ya kan? Tapi dari 10 itu kamu cuma pergunakan 6. Karena kamu ya banyak buang waktu di dunia ini, sehingga yang 4 lagi kamu nggak pernah lakukan apa-apa talenta itu. Tapi karena kamu terima Tuhan dan Juru Selamat, masuk sorga. Tapi skornya cuma 60%, C-. Terimalah mention kamu
rumah kamu, tapi yang jauh-jauh di sana tuh. Ya kan, bukan mansion yang deket-deket Tuhan. Jadi istilahnya bukan di Menteng gitu ya. Mungkin di ujung sana. Tapi tetap di surga. Ya. Karena one day kita mesti mempertanggungjawabkan talenta kita. Apakah gunanya, apakah pentingnya? Penting kita hidup ini 70, 80, 90, tapi lebih penting lagi, you will live in eternity with the master. Yang itu 90 kali 90 kali 90, itu eternity, kekekalan itu luar biasa. Jadi untuk pertanyaan ini saya cuma mau share, ini adalah nisan daripada Papa yang meninggal Januari 18. Nisan dari Papa saya. Dikutip di situ 2 Timotius 4 ayat 7. I have fought the good fight. Okay. I have finished the race. I have. Kalau dia, Papa saya di depan Tuhan Yesus ngomong 3 itu, Jesus, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, dan Jesus akan mengatakan, well done, good and faithful servant. Oke. Wow. Plus, silakan masuk ke mansion yang dari Menteng gitu ya, yang pokoknya kayak Pondok Indah yang besar, because you are a well done, good and faithful servant. Itu namanya sukses. Saya bilang ini true success. Karena ada banyak definisi sukses, tetapi Pak Batara mau mengarahkan kita anak-anak muda khususnya bahwa Tuhan mau kita sukses, tetapi bukan sukses menurut pandangan dunia ini. Kalau pandangan dunia ini sukses, ya jadi terkenal, punya banyak kekayaan dan seterusnya. Nah, yang bicara ini adalah seorang yang kita anggap sudah sangat sukses, ya, tetapi justru dia membawa kita pada sebuah paradigma sukses, ya, bahwa sukses sejati adalah ketika kita melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita, ya. Oke, dan yang paling penting lagi adalah bukan sebuah perjalanan awal, tetapi ending dari hidup kita.